Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 23 Batam, Bapak Saringin Adang SPD. Yang kami hormati pemateri pada hari ini yang juga merupakan calon guru penggerak kita, Ibu Sylvia Wulandari SPD, Bapak Al-Hafiz Fajri SPD, dan Bapak Riki Putra SPD. Serta yang paling istimewa, kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kedatangannya di ruangan ini kepada Bapak Ibu hadirin yang mau menyempatkan dirinya untuk bergabung bersama kami di sini di acara diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan ke-10 SMA Negeri 23 Batam. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul dan hadir di Labor Komputer SMA Negeri 23 Batam yang kita cintai ini dalam acara diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan ke-10 SMA Negeri 23 Batam. Kemudian salawat beriring salam tak lupa pula kita haturkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita berharap di yaumul akhir kelak kita bisa mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum memulai rangkaian acara kita pada hari ini, izinkan saya selaku MC membacakan rincian kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan oleh MC, yang kedua sambutan oleh kepala sekolah, yang ketiga adalah penyampaian materi oleh calon guru penggerak, yang ketiga diskusi dan tanya jawab, serta yang terakhir adalah penutup oleh MC. Baik, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, marilah kita mulai acara kita pada hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi bisa membuat acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Setelah pembukaan tadi, mari kita lanjutkan acara kita yang selanjutnya, yaitu sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 23 Batam. Kepada yang terhormat Bapak Saringin Adang SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Salam sejahtera bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin Abdillah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanu minkum walladzina utul darajat sallallahu alaihi. Para peserta CJP, Pak Hafiz, Riki dan Bu Sylvi yang berbahagia, kegiatan Bapak Ibu peserta dari kegiatan diseminasi pada hari ini. Tentunya segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Alhamdulillah bisa hadir di sini dalam acara diseminasi budaya positif dari CGP 3 orang guru dari SMA Negeri 23 Batam. Selanjutnya selamat dan salam kita aturkan dari bagi bulan malam Sallallahu Alaihi Wasallam serta CGP dan serta kegiatan diseminasi yang saya hormati. Paling tidak ada beberapa terminologi atau peristilahan yang kita gunakan pada saat kita mendengarkan kegiatan yang berkenaan
dengan guru penggerak. Ada juga sekolah penggerak. Paling tidak ada beberapa, salah satu di antaranya itu adalah budaya positif. Satu istilah yang sangat familiar bagi yang sudah mengikuti kegiatan TGP dan yang mengawalinya, dan kita sebagai bagian yang ingin disosialisasikan apa itu budaya positif. Kemudian juga ada sebuah istilah yang sering juga kita dengar dari kegiatan guru penggerak, yaitu transformasi. Kemudian juga ada satu lagi istilah yang juga sering dimunculkan, yaitu kolaborasi. Dan banyak lagi istilah-istilah yang lain yang muncul ketika kegiatan TGP ini. Kita mulai dengan budaya positif yang diseminasikan pada siang ini oleh kita. Apa itu budaya? Itu yang mau dipositifkan begitu. Budaya itu dia bermula dari sesuatu yang dipaksa, sosialis dan kapitalis. Kalau Indonesia, filosofi pendidikannya adalah berasal dari nilai-nilai yang ditanamkan untuk mengajar ilmu. Hari ini kita akan mendapatkan detail tentang budaya positif. Tentunya ini yang akan kita kolaborasi dan kita akan adaptasi di dalam mengembangkan kurikulum di sekolah kita yang kita cintai. Dengan ini saya selaku pimpinan institusi menyatakan kegiatan diseminasi budaya positif CGP dari Pak Hafiz, Pak Riki, Bu Silvi, saya nyatakan dibuka secara resmi. Sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan semuanya. Pantunnya saya titip ke MC. Terima kasih. Bila itu dipanggil, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siang-siang makan kedondong. Bapak Ibu, tepuk tangannya dong. Oke, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 23 Batam atas sambutannya yang luar biasa yang telah disampaikan kepada kita semua. Yang mana harapan beliau kelak adalah budaya positif yang nantinya akan dijelaskan oleh Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan ke-10 bisa diterapkan dan menjadi budaya positif di SMA Negeri 23 Batam. Dan tentunya Bapak Ibu hadirin bisa mengikuti budaya tersebut dengan baik. Amin. Baik, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu acara inti kita pada hari ini adalah penyampaian materi oleh narasumber kita yang merupakan calon guru penggerak angkatan ke-10. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Al-Hafiz Fadri. Kepada Bapak Hafiz kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pantun Bapak Ibu ya. Ini mungkin sifatnya formal, jadi ini hanya murni penyampaian materi dari kami. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pantun Bapak Ibu ya. Ini mungkin sifatnya formal, jadi ini hanya murni penyampaian materi dari kami. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pantun Bapak Ibu ya. Ini mungkin sifatnya formal, jadi ini hanya murni penyampaian materi dari kami. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pantun Bapak Ibu ya. Ini mungkin sifatnya formal, jadi ini hanya murni penyampaian materi dari kami. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang apa yang telah kami peroleh dalam kegiatan guru penggerak yang sudah hampir berjalan lebih kurang 3 bulan sejak awal Maret ya. Jadi ini merupakan bagian dari tugas kami sebagai CGP dalam tuntutan LMS, yaitu mendiseminasikan, memberikan materi kepada guru-guru apa yang telah kami dapatkan tentang konsep dari budaya positif tersebut. Nah, sebenarnya ini udah berapa lama Bapak Ibu semua ya, bukan berapa baru lagi, cuma kemasannya berbeda. Apa yang sudah kita kerjakan di hari-hari dalam kehidupan sehari-hari, dalam kegiatan kita mengajar, berinteraksi dengan murid, itu sudah biasa kita lakukan. Cuman ya, ada muncul istilah baru ya. Nah, istilah baru lah mungkin lebih dikemas branding lagi, mungkin dikemas dengan gaya yang lebih mengikuti perkembangan zaman. Lahirlah istilah yang namanya penerapan budaya positif ya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Amin tadi, budaya itulah sesuatu yang sudah mendarah daging ya. Yang awalnya itu dipaksa, awalnya itu memang dipaksa. Nah, akibat ke proses paksaan itu timbullah suatu yang namanya kebiasaan. Nah, kebiasaan itu sudah terpola sehingga dalam wujudnya terwujudlah dalam bentuk budaya. Nah, inilah yang mau kita bahas itu tentang bagaimana penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita ini, dan mudah-mudahan penerapan ini dapat berlangsung secara konsisten di semua lini sekolah kita. Baik, kita mulai yang pertama. Nah, apa saja itu bagian dari konsep inti dari budaya positif? Nah, ini ada 8 poin Bapak Ibu ya. Ada 8 poin, dimulai dari perubahan paradigma belajar. Yang kedua, bagaimana penerapan disiplin positif. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, motivasi perilaku manusia. 6, posisi kontrol guru. 7, keyakinan kelas. Dan terakhir itu adalah segitiga restitusi. Kami nanti akan saling bergantian dalam menyampaikan materi ini. Tidak semuanya, mungkin saya hanya sampai nanti di poin ketiga. Nah, kita lihat poin pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, inilah inti dari kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu ya. Sebelumnya kita hanya pembelajaran itu hanya bersifat hasilnya bersifat kognitif. Kita hanya bertumpu pada hasil ujian saja. Kita tidak melihat nilai-nilai esensi dari makna pendidikan yang telah dirumuskan oleh Bapak Pendidikan kita di Haji Dewantara. Nah, lewat paradigma baru ini muncullah yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu sudah sering, mungkin lebih tahu mungkin daripada saya. Saya baru tahu mungkin pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, jadi pembelajaran berdiferensiasi ini istilahnya mungkin istilah yang baru kita dengar, tapi itu sudah sering kita lakukan ya. Bahwa pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran di mana pembelajaran yang kita lakukan itu sesuai dengan kebutuhan siswa ya. Bagaimana kebutuhan siswa kita itu bisa terpenuhi melalui cara gaya belajarnya, melalui sikapnya, melalui kemampuan kognitifnya, afektifnya. Jadi kita ini dituntut untuk bisa melayani siswa sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tidak semua kelas itu kita pukul rata, tapi kita mengajarkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Maka muncullah kata-kata menghamba pada murid ya. Nah, jadi menghamba pada murid itu kita bukan menghamba menyembah murid loh. Nah, tapi kita di sini adalah posisinya adalah memenuhi kebutuhan siswa dalam hal pembelajaran. Nah, bagaimana kita tahu kebutuhan belajar siswa itu? Itulah mulanya kita
assessment, diagnostik di awal pembelajaran untuk mengetahui potensi siswa di awal pembelajaran itu sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan siswa dalam belajar. Nah, tujuan akhirnya apa? Yaitu untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, inilah dia profil belajar Pancasila, ada 6 itu yang sudah sering kita gaung-gaungkan dalam keseharian kita. Lanjut Pak. Nah, berikut kita masuk yang pertama, miskonsepsi tentang teori kontrol. Selama ini Bapak Ibu ya, kita merasa bahwa kita guru ini dalam posisi sebagai seorang yang betul-betul menguasai peserta didik, ya. Makanya kita selalu mengambil posisi teori kontrol ini sebagai posisi diktator. Maksudnya apa? Murid tidak boleh protes, ya. Mau kita apain kayak, mau kita hajar kayak, mau kita hukum apapun, ya itu hak kita sebagai seorang guru. Guru selalu benar. Nah, inilah miskonsepsi yang salah selama ini kita terapkan. Sehingga kita beranggapan kalau murid kita judgment, kita hukum, kita berikan punishment, itu seolah dia patuh dan tunduk terhadap apa yang kita lakukan. Dan dia, harapan kita nanti kan munculnya adalah murid itu akan menjadi siswa yang lebih baik setelah kita berikan hukuman. Ternyata itu hanya sebuah ilusi loh Bapak Ibu, ya. Ilusinya bagaimana? Perubahan yang terjadi itu hanya jangka pendek, tidak jangka panjang. Nah, ini disebut dengan ilusi itu, ya. Nah, ilusi ini, lihatlah yang pertama adalah ilusi mengontrol murid. Selama kita mengontrol murid supaya bisa disiplin, ya. Setiap pagi kita strap, setiap pagi kita disiplinkan. Nah, itu hanya ilusi, hanya jangka pendek saja, Bapak Ibu, ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif lebih bermanfaat, ya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter siswa. Oh, ini nggak boleh, ya. Ia membuat kritik, membuat rasa bersalah siswa, ya memang hanya sementara siswa mengakui kesalahannya. Tapi itu jangka panjang, lepas dari sekolah ini, itu terserah dia nanti mau berbuat apa. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Lanjut lagi. Nah, bagaimana cara mengubahnya itu? Yang tadi itu, ya, teori kontrol yang selama ini yang kita terapkan ini tidak sesuai dengan kodrat anak dan kodrat zaman sekarang, maka disebutlah perubahan antara teori kontrol itu yang awalnya berupa stimulus respon menjadi ke pendekatan teori kontrol. Jadi berbasis pendekatan, bukan berbasis paksaan. Nah, apa saja itu? Yang awalnya stimulus respon, selama ini realitas kita beranggapan bahwa kebutuhan itu semuanya sama. Nah, lewat perubahan paradigma melalui teori kontrol, dia menyatakan bahwa realitas itu berdasarkan kebutuhan dari manusia secara berbeda-beda. Nah, ini mungkin secara umum bisa kita lihat antara perbedaan model lama yaitu pada stimulus respon dan pada teori kontrol itu paradigma perubahan yang hendaknya bisa kita lakukan. Next. Nah, ini kita masuk yang pertama itu tentang disiplin positif. Nah, mungkin kalau kita semua sudah tahu ya, inti dari disiplin itu adalah disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Nah, hal barunya bagaimana? Hal barunya seperti ini. Disiplin positif yang kita tumbuhkan pada siswa itu tidak berdasarkan paksaan atau tidak berdasarkan mengharapkan imbalan atau tidak pula ketakutan akan ancaman atau hukuman. Jadi 3 modelnya itu, apakah itu mengharapkan imbalan, ya, apakah itu takut akan ancaman, atau yang ketiga itu berupa paksaan. Ini seharusnya itu dihindari dalam proses penerapan positif ini, Bapak Ibu. Jadi itu apa tujuan akhirnya seperti apa diharapkan? Bagaimana cara menstimulus, ya, kesadaran anak atau kesadaran siswa akan muncul dengan sendirinya dengan cara yang lebih persuasif, ya, dengan cara yang lebih manusiawi dan humanis, tidak dengan cara dengan kekerasan yang selama ini kita lakukan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, ini motivasi intrinsik inilah
motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan karena hal-hal yang berbau dengan paksaan, imbalan, dan seterusnya. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Nah, apa saja itu nilai kebajikan itu? Nah, nilai kebajikan inilah nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya, Pak Riki ya. Nanti ya, bahwa nilai kebajikan itu nanti dirumuskan dalam bentuk keyakinan kelas ya. Nah, ini contoh nilai kebajikan yang sudah ada. Contoh, ada profil pelajar Pancasila. Dan seperti yang sudah kita ya, pahami semuanya, itu ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berpendidikan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berdalam kritis. Nah, ada yang alternatif lain dari IBO, Primary Years Program. Nah, ini dari lembaga Swiss yang dikembangkan oleh Swiss di Jenewa, Swiss, yang telah mengawasi 400 lebih sekolah yang ada di Eropa. Nah, mereka juga punya bentuk dari nilai kebajikannya, yaitu toleransi, rasa hormat, ya, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan seterusnya, seperti itu. Nah, dan selanjutnya ada juga bentuk life skill, keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, tadi sudah kita bahas apa saja sih kebutuhan dasar manusia. Oh, ini berbeda dengan kebutuhan ekonomi, Bapak Ibu ya. Kalau di ekonomi ya ada primer, sekunder, tersier. Nah, tapi kalau di sini tidak ya. Ini kebutuhan dasar manusia itu lebih menyangkut kepada masalah psikologi kejiwaannya. Yang bahwa segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dari seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini dia tadi 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, itu tadi meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini semuanya manusiawi, ya. Jadi pendekatan yang kita lakukan kepada siswa itu nanti berdasarkan nilai kebutuhan dasar manusia. Jadi siswa itu sebenarnya ingin kebutuhan dasar itu terpenuhi. Sehingga kalau kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi itu, makanya timbul suatu penyimpangan, timbul suatu sifat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan normal berlaku di sekolah. Yang ketiga, penguasaan. Ada berupa harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang kelima, kebebasan. Oh, ini sudah pasti. Anak-anak remaja itu pasti mau dia kebebasan, ya. Dia mau mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, ya, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir itu adalah bermain, humor, antusiasme, tertawa. Ini maunya sih dalam setiap pembelajaran seperti itu, ya. Nah, tapi ini kita arahkan dan kita kontrol dalam setiap alur pembelajaran yang nanti kita rancang. Nah, yang terakhir ini dari saya, Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Ini yang tadi kita himbau ya. Jadi kita mau memunculkan siswa itu, yaitu lebih dominan dalam motivasi intrinsik. Seperti seseorang kita dalam memakai helm, ya. Tujuan pakai helm itu apa? Bukan hanya takut kepada aturan polisi atau takut ditilang, ya, tapi adalah lebih menekankan kepada keselamatan dirinya. Jadi dari 5 kebutuhan dasar manusia itu, itulah yang menjadi motivasi dari siswa itu untuk dikembangkan, yang muncul dalam dirinya sendiri dalam bentuk motivasi intrinsik, di mana untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Berbeda dengan motivasi ekstrinsik, ya, di mana siswa itu takut untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau takut atau termotivasi dia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Makanya yang namanya ranking juara, penghargaan beri reward, hadiah, itu kalau bisa dihindari dalam kurikulum merdeka ini, Bapak Ibu, ya, karena itu hanya sifatnya jangka sementara. Karena itu adalah motivasi ekstrinsik. Siswa itu hanya butuh kalau belajar, kalau mau dapat hadiah, mau dapat nilai. Itu adalah bentuk motivasi intrinsik yang harus dihindari dalam paradigma perubahan dari budaya positif ini. Nah, mungkin itu saja mungkin yang
bisa saya sampaikan dalam sesi ini. Sesi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Pak Hadi Putra. Silakan Pak Hadi Putra untuk menyampaikan materi berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Sekali lagi kami bertiga mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semua untuk meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Sekali lagi kami bertiga mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semua untuk meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Sekali lagi kami bertiga mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semua untuk meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Sekali lagi kami bertiga mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semua untuk meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Sekali lagi kami bertiga mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semua untuk meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Sekali lagi kami bertiga mengucapkan di siang hari ini bersama dengan kami untuk melakukan diseminasi. Ya, jadi kami di sini bukan karena kami hebat Bapak Ibu, cuma karena kami kebetulan punya waktu untuk mengikuti pendidikan berpenggerak ini. Insya Allah Bapak Ibu yang lain akan menyusul. Amin. Baik, saya akan lanjutkan materinya, yaitu tentang 5 posisi kontrol guru. Ya, Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol ini itu adalah situasi di mana kita itu dihadapkan pada kasus-kasus pada siswa yang bermasalah. Maka kita akan menempatkan posisi kita itu sebagai posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Ya, yang pertama penghukum. Kalau kita menempatkan diri kita sebagai penghukum, maka kita itu akan pertama nada suara kita itu tinggi biasanya kepada siswa, suka marah-marah. Nah, cuma siswa itu dikenal oleh siswa itu sebagai guru killer gitu. Insya Allah di semua kita nggak ada. Bisa. Nah, guru yang penghukum ini dia cuma percaya bahwa
siswa itu akan lebih baik dengan metodenya dia saja. Jadi siswa tidak punya kesempatan untuk melakukan pilihan yang lainnya. Jadi cuma ada satu opsi, yaitu opsi dari guru itu. Misalnya dia terlambat datang ke sekolah, itu biasanya kita harus sampaikan gitu, siswa yang terlambat datang. Suruh pulang, kalau kita suruh pulang lebih. Ya, berarti kan di SMA kita sudah lebih baik. Nah, di sekolah-sekolah lain, siswa yang terlambat datang itu disuruh untuk keliling lapangan basket, lari, gitu kan? Padahal tidak ada hubungannya. Dia terlambat datang sekolah. Kenapa kita disuruh untuk menghukum, disuruh untuk lari keliling lapangan basket? Apa hubungannya? Kalau misalnya dia terlambat jam pelajaran olahraga, tidak ikut pemanasan, mungkin kalau Pak Ardina itu sudah paham, disuruh keliling lari lapangan basket, cocok, karena memang pada tepatnya. Tapi kalau pada pelajaran yang lain disuruh untuk keliling lapangan basket karena terlambat, atau disuruh hormat bendera, itu namanya kita menempatkan posisi kita pada posisi penghukum, di posisi yang paling bawah ya. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini, nah kalau yang tadi hukum nada bicaranya tinggi, suka marah-marah. Kalau yang ini dia nada suaranya lembut, dan membuat siswa itu merasa bersalah terhadap apa yang sudah dilakukannya. Jadi dia akan merasa tidak berguna. Nah, jadi membuat merasa bersalah ini itu juga seharusnya kita hindari, ya. Nah, selanjutnya adalah posisi teman. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai teman, itu artinya kita itu yang langsung memberikan solusi terhadap permasalahan siswa. Misalnya ada siswa datang terlambat, terus kita tanya kenapa datang terlambat, dia berikan alasannya, lalu oh ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan kayak gitu lagi. Nah itu teman, ya. Jadi kita langsung memberikan solusi kepada anaknya, tidak menyuruh anaknya yang mencarikan solusinya sendiri. Nah itu teman. Nah selanjutnya adalah pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Nah ini kita bikin diri kita sendiri repot, kalau kita menempatkan diri kita pada posisi pemantau. Misalnya gini, ada siswa datang terlambat, misalnya dia terlambat 15 menit, terus nanti kita berikan dia konsekuensi kan, karena dia datang terlambat 15 menit, dia harus pulang 15 menit terakhir. Jadinya apa? Tentu kita harus mengawasi. Kita harus mengawasi apa yang dilakukannya di jam pulang 15 menit setelah pulang itu. Jadi kita bikin repot sendiri ya. Sebenarnya bagus, dia menerapkan peraturan, dia menerapkan daftar-daftar peraturan disiplin, apa yang dilanggarnya, apa konsekuensinya. Nah itu kalau orang yang menempatkan dirinya sebagai pemantau. Ya. Dan yang terakhir yang paling bagus itu adalah sebagai manajer. Manajer ini dia berproses bersama siswa. Jadi dia dengan siswa itu tidak langsung memberikan hukuman, tidak langsung memberikan solusi, tapi dia melakukan pendekatan dengan siswa tersebut. Misalnya dia datang terlambat, apa alasannya datang terlambat? Kemudian dia tanyakan, kira-kira solusinya bagaimana? Jadi siswa sendiri yang menyampaikan solusinya.
Lalu apa yang akan kamu lakukan agar kesalahan ini tidak terulang lagi? Jadi siswanya yang muncul motivasi intrinsiknya sendiri untuk melakukan perbaikan di masa mendatang. Nah itu, kalau kita menempatkan diri kita sebagai manajer, ada baiknya kita lihat videonya. Ada contohnya Bapak Ibu, bagaimana 5 posisi kontrol ini. Ya Bapak Ibu silakan. Jadi agar dapat mengenali dirimu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Daniel Wilson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi menghukum, 2. Posisi membuat rasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi memantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nael yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Menjaga suasana tetap santai, akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Eksternal, maka ada satu keberdayaan yang unik kepada para itu. Di sini, aksennya sehingga dalam waktu mungkin bisa berlaku baik. Namun hanya tentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setelah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tinggal lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang
bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Hebat. Baik Bapak Ibu, setelah kita mengamati video tadi, ini kan yang bilang posisi kontrol paling ideal adalah posisi manajer. Kira-kira bisa diterapkan Bapak Ibu? Ya, step by step. Ya, mungkin kita sekarang masih di posisi kontrol teman, lanjut ke pemantau, nanti insya Allah bisa jadi manajer. Baik, sekarang baru coba kita lihat pertanyaan ini. Posisi kontrol apakah aku? Nah, ini ada kalimat yang diberikan oleh kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini posisi apa yang baru? Penghukum kan? Penghukum ya. Ini adalah posisi penghukum. Baik. Benar? Nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini keluar dari guru yang posisi apa nih? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer ya? Baik. Lanjut. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini membuat merasa bersalah. Lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat merasa bersalah ya? Atau penghukum? Ya, nanti lebih cenderung ke membuat merasa bersalah ya. Karena dia bilang kamu tidak pernah benar, jadi anaknya akan merasa bersalah. Selanjutnya, ayo lakukan demi bapak atau ibu ya. Nah, ini teman ya. Ini teman. Ini nadanya itu nada ramah ya. Ada senda guraunya. Nah, itu posisi teman. Oke, lanjut. Selanjutnya keyakinan kelas. Nah, sekian dari saya Bapak Ibu ya. Selanjutnya akan jelaskan oleh Pak Siti. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Yang pertama Bapak Ibu, ketika kita memproses anak yang ada masalah, kita coba nanti memprosesnya dengan menerapkan segitiga restitusi ini. Ya, kenapa? Karena pada dasarnya menerapkan segitiga restitusi ini, kita tidak ingin menjadikan anak itu gagal. Ketika anak berbuat salah, sebenarnya di dalam diri mereka pasti merasa, oh saya sudah berbuat salah. Mereka sadar. Tapi kita sebagai seorang guru tidak seharusnya malah menjudge mereka. Ya kamu memang salah seperti itu. Kita kalau bisa tidak dilakukan lagi Bapak Ibu. Yang pertama kita coba terapkan adalah namanya menstabilkan identitas. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Berbuat salah itu wajar. Misalnya ya, ketika ada anak yang kita proses, kita coba dengan menstabilkan identitas dulu. Artinya apa? Dengan menstabilkan identitas ini Bapak Ibu, anak yang salah tadi tidak sepenuhnya dia merasa gagal. Kita bangkitkan lagi dia. Ya, tidak langsung kita judge, oh yang salah dan lain-lain. Jadi ibaratnya dia masih punya harapan seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah kok melakukan salah seperti itu. Kemudian Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak kok merasa begitu, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita proses siswa menggunakan segitiga restitusi ini, pada tahap ini kita tidak langsung menjudge anak dan lain-lain, tapi kita coba stabilkan diri mereka. Kita coba kelola emosi kita. Kemudian yang kedua Pak, tahapannya next. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian di tahap yang kedua ini Bapak Ibu, baru kita coba tanya apa sih alasannya. Setiap anak itu melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Kita coba tanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Seperti itu. Kemudian padahal kamu bisa ya melakukan lebih buruk dari ini. Seperti itu. Itu tahapan dari validasi tindakan yang salah. Artinya dia menyadari bahwa di situ dia salah. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Tapi artinya di sini pada tahapan ini kita tidak boleh langsung ya kamu seperti ini, enggak. Tapi kita coba, memang dia salah, tapi kita coba bangkitkan kembali semangatnya. Itu Bapak Ibu. Lanjut Pak. Yang ketiga itu adalah tahapannya menanyakan keyakinan. Setelah dia validasi apa yang dia lakukan, mengapa dia seperti itu, kemudian kita validasi menanyakan keyakinan. Kenapa? Karena pada awalnya tadi kita sudah membuat keyakinan kelas itu tadi. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan segitiga restitusi ini, buat dulu keyakinan kelasnya. Ya, jadi bagaimana anak itu, apa yang ada sebenarnya dalam diri anak itu kita tanyakan seperti itu. Nah, keyakinannya apa contohnya? Apa keyakinan kelas kita seperti itu? Apakah kamu lupa dengan keyakinan yang telah kita buat seperti itu contohnya? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Itu adalah contoh dialog dari menanyakan keyakinan. Ini adalah contoh video yang saya buat Bapak Ibu. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu.
Baik Bapak Ibu, itu tadi adalah contoh proses pendidikan restitusi yang sudah saya terapkan. Nah, kita back to laptop ya Bapak Ibu, bahwa sebenarnya budaya positif itu yang sudah kita terapkan di sekolah itu sebenarnya sudah ada. Hanya saja bagaimana kita coba membudayakan, kemudian mengembangkan lagi budaya-budaya yang ada. Contoh-contoh sederhananya itu adalah contohnya ada upacara bendera yang kita lakukan setiap hari Senin, kemudian kegiatan yasinan bagi siswa kita yang beragama Islam, kemudian ada kegiatan ibadah juga bagi siswa kita yang beragama non-Muslim. Itu merupakan suatu contoh dari penerapan budaya positif yang sudah ada di sekolah. Kemudian salah satunya juga kita sudah menerapkan yang namanya literasi. Itu contohnya adalah literasi sebelum belajar. Next Pak. Kemudian kalau saya di CGP ada mengangkat satu program namanya program Rempah Bapak Ibu, karena di sini yang ingin saya jadikan budaya positifnya adalah bagaimana anak-anak di lingkungan sekolah sadar akan kebersihan sekolah. Karena sama-sama kita tahu ya Bapak Ibu bahwa anak-anak kita sangat abai terhadap sampah. Jadi saya coba mengangkat program yang namanya Rempah dengan itu adalah singkatan dari Raih 6 Sampah Bapak Ibu. Nanti mungkin saya butuh bantuan dari Bapak Ibu semua untuk kita bisa melaksanakan program ini kemudian menjadi satu budaya di sekolah. Kemudian berdoa sebelum belajar. Ini merupakan salah satu contoh budaya positif. Tapi kita tidak sadar bahwa itu adalah budaya. Ya, ternyata sudah diterapkan di sekolah kita. Kemudian 5S yaitu salam, sopan, santun, senyum, sapa. Itu juga merupakan budaya positif Bapak Ibu yang sudah ada di sekolah kita. Next Pak. Ini dia Bapak Ibu. Kenapa bentuk budaya positif yang kita terapkan itu adalah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Karena kalau peraturan itu biasanya datang dari Bapak Ibu gurunya. Tapi kalau keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang datang dari siswanya. Sehingga ketika mereka menerapkan keyakinan tersebut, mereka menerapkan dan menjalani apa yang mereka yakini, bukan karena takut dengan kita sebagai Bapak Ibu gurunya. Jadi karena suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi secara intensif. Kemudian seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Karena tanpa kita sadari Bapak Ibu, ketika kita membuat peraturan kemudian anak menjalankan, pasti ada anak itu yang berontak di belakang. Tapi kalau di kelas kita saja, misalnya kita buat satu keyakinan proses, anak itu yang membuat, meyakini, kemudian tentu saja ya Bapak Ibu, keyakinan yang dibuat itu harus sesuai dengan norma-norma yang ada. Jangan anak yang membuat kemudian suka-suka mereka membuat apa gitu kan. Tapi harus kita dampingi, kita fasilitasi
bisa. Baik Bapak Ibu, karena materinya sudah disampaikan semua. Nah, sebagai penutup adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat itu. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amongnya Bapak Ibu manajer seperti yang video ini sudah ditampilkan tadi, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Tentunya nanti muara akhirnya adalah menjadi siswa yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekian presentasi dari kami Bapak Ibu. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafiz, Bu Silvi dan Pak Riki memang mantap. Mari kita berikan tepuk tangan untuk ketiga calon guru penggerak SMA Negeri 23 Batam angkatan ke-10 Bapak Ibu. Materinya sangat bermanfaat, sangat memotivasi sekali. Kita berharap setelah diseminasi ini kita bisa menerapkan budaya positif yang telah dijelaskan oleh ketiga calon guru penggerak kita tadi. Amin. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Baik, kami sayangnya acara kita sampai di sini. Dengan berakhirnya pemaparan materi dari CBT ketiga tadi, yaitu dari Bu Silvia Wulandari, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada salah kata saya dalam membawakan acara kita pada hari ini. Dan ucapan terima kasih tentunya kepada Bapak Ibu yang telah berkenan untuk hadir di kegiatan ini. Terakhir, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, untuk pertama kali ini ya, di pertemuan perdana ini kita semua sudah berkumpul di kelas 12 MIPA 5 ya. Jadi bagi anak-anak kami semuanya, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita di awal semester ini ya, tentu kita akan membuat suatu aturan peraturan untuk kita jalankan supaya kegiatan pembelajaran kita ini dapat berlangsung secara kondusif. Nah, aturan yang akan kita buat ini melalui kesepakatan kita bersama ya. Kesepakatan itu dari mana? Ya dari kita ya. Dari kalian masing-masing nanti akan merumuskan, yang akan menyepakati aturan-aturan yang kita jadikan nanti sebagai keyakinan kelas kita. Nah, tujuannya itu apa Pak? Tujuannya adalah yang pertama adalah untuk mengikat diri kita supaya bisa secara teratur untuk menjalankan aturan itu agar ketertiban kelas, karakter kita terbentuk sehingga kedisiplinan kita bisa tercipta dengan baik dan selaras dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita. Jadi kalau saya nanti ya ada guru baru datang, bukan selain Bapak nih wali kelas ya, misalnya ada melanggar keyakinan kelas kita, di antara kita ada main HP ya, lalu guru itu menegur ya, dan guru itu berhak menegur. Jadi bukan hanya terikat dengan Bapak sebagai wali kelas saja, tapi sebagai juga seluruh guru yang ada di lingkungan sekolah ini berhak untuk menetapkan keyakinan atau menjalankan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati itu. Bisa dipahami semuanya? Sekarang langkah selanjutnya Bapak akan membagikan stignos ini. Silakan tulis ya keyakinan kelas apa yang mau kita jalankan. Ini dari kalian, untuk kalian dan untuk kita semuanya. Dan ada konsekuensinya nanti jika kita melanggarnya, tentu ada konsekuensinya nanti yang akan kita laksanakan.
Jadi sekarang nanti Bapak bagikan stick note ini, silakan ditulis keyakinan kelas apa yang mau kita jalankan di 1 tahun ke depan nantinya. Baik. Tulis namanya di situ ya, tulis nama dan apa keinginan kelas yang kita mau jalankan. Oke, silakan tulis dalam waktu 3 menit saja. Nah, cukup, silakan tempelkan pada papan tulis yang sebelah kanan. Silakan tempelkan. Ya, terima kasih. Silakan tempelkan. Ya. Oke, ini dia kumpulan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Ya. Nah, kita minta kelas kita Diki, silakan secara bersama-sama kita rumuskan semua yang sudah kalian rangkum, yang sudah kalian pilih, kita rangkum menjadi bentuk keyakinan kelas yang akan kita sepakati secara bersama dan kita akan rangkum di sini untuk hari ini dan kita sepakati. Sekarang harus mulai. Baik, itu tulis yang pertama. Nah, ini dari wanita, kita ambil yang pertama ya, sepakat semua ya. Sudah 5 tulisan dulu. Yang kedua, yang ini ya, bertanya jika tidak mengerti. Setuju semua ya? Tidak tepat masuk kelas. Setuju semua? Tidak telat masuk kelas. Menjaga kebersihan kelas, ya. Setuju ya? Menjaga kebersihan kelas bersama. Peduli sesama teman. Oke? Setuju?
hasil dari keyakinan kelas kita, dan ini merupakan kesepakatan dari kita semua. Semoga dari keyakinan kelas ini kita bisa menjalankan dengan baik. Terima kasih. Ini dia ya, 5 kesepakatan kelas keyakinan kelas yang akan kita jalankan selama lebih 1 tahun ke depan. Semoga ini bisa konsisten kita jalankan dengan sebaik-baiknya untuk menciptakan karakter pribadi kita yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik, cukup sekian, dan setelah ini kita akan langsung menandatangani bahwa kesepakatan ini harus kita buktikan dengan dalam bentuk tanda tangan dalam bentuk daftar hadir ini sebagai bukti kalian telah menyepakati hasil dari keyakinan kelas kita. Kita mulai. Bisa maju. Di sini saya merasa senang dalam ikut serta mengisi keyakinan kelas, dan saya juga merasa bertanggung jawab dalam berpartisipasi dalam mengisi keyakinan kelas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Tabalia. Saya berasal dari 12 MIPA 5. Saya di sini sangat senang dalam menyusun keyakinan kelas dan diajak oleh guru kami, yaitu Pak Abis. Saya juga sangat merasa bangga dan bertanggung jawab dalam memilih keyakinan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Islam Fatan dari kelas 12 MIPA 5. Saya merasa senang karena diikutsertakan dalam membuat keyakinan kelas 12 MIPA 5 oleh Pak Hafiz. Dan saya merasa dianggap bagian dari kelas 12 MIPA 5.